Assalamualaikum teman-teman, dengan saya Ahmad Jalaluddin Al-Kasyaf di channel Ahmad Al-Kasyaf. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. The spirit today and the next day. Teman-teman sahabat fillah, kali ini kita akan membahas setidaknya ada 6 cara self-healing dalam kacamata pandangan Islam. Perlu teman-teman ketahui bahwa self-healing ini menjadi salah satu aktivitas yang dimana banyak dibicarakan di kalangan kaum milenial, yaitu anak muda. Namun sebenarnya adakah cara self-healing dalam kacamata pandangan Islam? Tentunya ada. Self-healing ini tentunya bertujuan untuk menenteramkan hati manusia. Selain sholat, berzikir juga pun dapat kita lakukan untuk mendapatkan hati yang tenang. Nah, tentunya bagi anak-anak muda sekarang ini, istilah self-healing ini juga sering dikaitkan dengan sebuah proses menghindari dari stres, tekanan, ataupun yang lainnya. Dengan pelampiasannya ini pun bisa bermacam-macam, seperti berbelanja, berwisata, bercengkrama dengan teman, atau mungkin menghabiskan waktu sendirian. Oke teman-teman sahabat fillah, mari kita simak langkah self-healing dalam kacamata pandangan Islam. Bahkan Rasulullah pun pernah mengalaminya. 6 cara tersebut, yang pertama ialah dengan sholat. Sholat ini tentunya adalah salah satu jalan kita bisa menumpahkan seluruh perasaan dan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin jika selama ini sholat kita hanya sebagai penggugur kewajiban, menjadikan sebagai jalan untuk berkomunikasi dengan Allah, tentunya adalah sesuatu yang sangat baik. Langkah yang kedua ialah dengan berzikir. Berzikir ini tidak hanya sekedar mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, yaitu kalimat-kalimat yang baik. Perlu dipahami bahwa berzikir ini juga berarti kita mengingat bagaimana kasih sayang, cinta, dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hidup kita. Bahkan berzikir juga pun akan membantu kita untuk lebih fokus, tenang, damai, tentram hati, dan lain sebagainya. Langkah yang ketiga ialah dengan bertafakur dan bermuhasabah. Dengan ini kita pergi dan berdiam dirilah di suatu tempat yang sunyi dan sepi, di mana tempat tersebut cobalah kita untuk merenungi diri. Tidak perlu terlalu terburu-buru untuk mencari jawaban. Biarkan kita berbicara dengan diri sendiri. Self-talk. Apa yang sebenarnya kita inginkan, apa yang sebenarnya kita sesalkan. Akui segala yang ingin kita ungkapkan dan beranilah jujur pada diri sendiri. Dari itu teman-teman bisa mencari tempat yang baru, tempat yang teman-teman bisa kunjungi. Jadi di dalam Islam ini ada istilah rihlah, hijrah, ataupun lain sebagainya. Sebagaimana bentuk kita merefresh diri sekaligus juga untuk mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam alam semesta, kultur budaya, masyarakat, dan berbagai fenomena lainnya. Kemudian langkah yang keempat ialah dengan mencari ilmu pengetahuan. Teman-teman temukan ilmu pengetahuan baru agar teman-teman bisa mendapatkan inspirasi atau pencerahan yang memberikan solusi pada diri teman-teman. Ilmu pengetahuan pun yang terkait dengan masalah kita tentunya akan sangat bagus dan membantu. Jangan takut untuk menerima sesuatu yang baru, karena itu akan membantu kita untuk melepas dari permasalahan hidup yang teman-teman alami. Kemudian langkah selanjutnya yang kelima ialah berbagi dan memberi. Tidak ada salahnya juga jika kita menghibur diri dengan cara berbagi dan memberi. Kita tidak pernah tahu, jangan-jangan dengan lebih banyak memberi dan berbagi serta merasakan kebahagiaan orang lain, kita juga bisa merasakan kebahagiaan tersebut. Apalagi ada makna sedekah dalam Islam yang sangat dalam. Ditambah lagi, berbagi adalah bentuk amalan yang membuat kita akan jauh lebih bermakna. Untuk cara mudah berbagi dan memberi, sahabat juga bisa berkunjung ke dompet duafa untuk melaksanakan amalan satu ini. Kemudian langkah yang terakhir, yang keenam, ialah tidak semua orang bisa selesai dengan cara yang sama. Tentunya sebagai muslim yang baik, jangan sampai kita juga menghakimi orang lain. Tidak semua orang bisa selesai dengan cara yang sama. Tingkat masalah dan sakitnya pun berbeda-beda. Ada yang selesai dengan pendekatan agama, ada yang tidak.
ada yang perlu pendekatan medis bertahun-tahun, ada juga yang selesai dengan praktik yang sederhana. Itulah beberapa langkah dalam kacamata pandangan Islam. Setidaknya ada 6 cara yang dapat kita lakukan untuk melakukan self healing dalam pandangan Islam. Semoga penjelasan di atas bermanfaat, bisa membantu untuk pulih dari luka batin yang teman-teman alami.